Halo semua, kembali lagi di channel Ngomongin Film. Kali ini kita akan membahas alur cerita dari sebuah film yang menceritakan tentang wabah virus zombie misterius yang menyebar melalui seekor kambing. Wabah virus zombie mengerikan itu membuat ribuan kambing mulai bersikap agresif dan menyerang orang-orang lainnya. Bahkan orang-orang yang sudah tergigit oleh para kambing zombie pun juga mulai berubah menjadi zombie. Lalu, apakah ada seseorang yang bisa menghentikan wabah virus kambing zombie yang sangat mengerikan ini? Wes ra usah kesuwen, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film ini bermula di sebuah peternakan kambing yang terletak di negara bagian Amerika. Terlihat seorang penggembala kambing beserta putranya mencoba untuk mengarahkan kambing-kambing mereka kembali ke dalam kandang sebelum hari mulai gelap. Tak hanya itu, mereka juga menggunakan seekor anjing untuk membantu mengarahkan para kambing yang mencoba kabur atau mungkin berlari ke arah lain, sehingga mereka bisa melakukan pekerjaan mereka dengan lebih mudah. Suatu hari, seorang remaja berkaki pincang yang membawa kapak tiba-tiba datang dan langsung mengayunkan kapaknya ke arah salah satu kambing yang sedang terikat di sana. Lalu tak lama kemudian, ketika putra si penggembala yang paling muda bernama Henry datang, ia pun sadar bahwa kambing miliknya telah menghilang. Henry pun mencoba memanggil-manggil nama kambingnya karena kambing itu merupakan kambing peliharaan yang paling ia sayangi. Dan saat ia mencoba mencari kambing itu di dalam kandang, tanpa disadari tiba-tiba seekor kambing yang sangat mengerikan muncul dan hendak menyerang dirinya. Ternyata kambing mengerikan itu bukanlah monster, melainkan itu adalah kakak tertua Henry yang bernama Agus. Dan tampaknya Agus tega menyakiti kambing peliharaan Henry hanya untuk ngeprank saja, karena ia iri dengan kemampuan Henry yang pintar dalam menggembala kambing. Di saat yang bersamaan, tiba-tiba bibi mereka datang sambil mengatakan bahwa sang ayah baru saja mengalami kecelakaan hingga ia meninggal dunia, yang mana hal itu membuat Henry dan Agus pun mengalami syok berat karena mereka tak menyangka dengan berita tersebut. Singkat cerita, 15 tahun kemudian, ketika sebuah taksi terjebak di tengah jalan akibat banyaknya kambing yang sedang berkumpul di sekitar sana, entah mengapa penumpang taksi itu yang tak lain adalah Henry terlihat sangat ketakutan saat ia melihat kambing-kambing itu mulai mendekat ke arahnya. Tampaknya Henry mengalami trauma yang sangat mendalam akibat prank yang dilakukan oleh Agus sebelumnya. Padahal dulu ia merupakan seorang penggembala yang sangat berbakat, yang mungkin bisa mewarisi seluruh pekerjaan milik ayahnya. Setelah kambing-kambing itu pergi, Henry pun melanjutkan perjalanan hingga akhirnya ia tiba di rumah lamanya, di mana di sana ia bertemu dengan sang bibi yang menyambutnya dengan sangat baik, karena ia senang bisa bertemu dengan Henry lagi. Sementara itu, Agus yang baru saja datang menggunakan pesawat miliknya itu pun langsung mencoba berlatih pidato karena ia berencana untuk ikut dalam pemilihan ketua RW yang baru, meski ia kurang berbakat dalam hal itu. Dan saat ia melihat Henry datang, Agus bukannya senang melainkan ia malah bertanya mengapa Henry datang lagi kemari. Mendengar hal itu, Henry pun sangat marah sambil mengatakan bahwa Agus tak berhak menanyakan hal seperti itu, karena Henry merasa dirinya juga penduduk lokal yang lahir dan pernah tinggal di sana saat ia masih kecil. Selain itu, Henry juga mengatakan bahwa dokter terapinya menyuruh Henry untuk kembali ke rumah agar ia bisa menyembuhkan trauma masa kecilnya, sehingga Agus memberikan sebuah cek senilai 30 miliar rupiah pada Henry untuk biaya pengobatan terapinya sambil mengatakan beberapa hal, seolah-olah ia mencoba untuk mengusir Henry secara halus. Di sisi lain, seorang aktivis lingkungan bernama Grant dan rekannya sebut saja Yeyen ini diam-diam masuk ke dalam peternakan untuk mengamati sebuah laboratorium yang ada di dekat sana, karena mereka merasa bahwa kegiatan yang dilakukan oleh laboratorium tersebut bisa merusak kestabilan lingkungan. Grant kemudian mengambil salah satu tabung eksperimen agar ia bisa menggunakannya sebagai barang bukti untuk dibawa ke pengadilan. Namun karena para petugas laboratorium itu mengejar mereka, Grant pun mencoba berlari ke dalam hutan hingga ia tak sengaja tersandung dan membuat tabung eksperimennya pecah. Tanpa disadari, seekor bayi kambing mutan yang berasal dari tabung itu tiba-tiba menggigit Grant dan membuatnya terluka parah. Lalu tak lama kemudian, ketika Grant sedang bersembunyi di balik semak-semak, entah mengapa ia mulai merasakan lapar dan langsung memakan seekor kelinci hidup-hidup. Sementara bayi kambing mutan yang lepas itu justru menggigit kambing lain yang ada di dalam peternakan. Di sisi lain, saat Henry hendak berpamitan dengan sang bibi,
Si Bibi mengatakan bahwa ada seseorang yang ingin bertemu dengan Henry dan ternyata orang itu adalah teman lama Henry bernama Tucker yang dulu sering membantunya menggembala kambing bersama sang ayah. Mereka berdua pun mencoba berkeliling dengan mengendarai sebuah mobil, tetapi di tengah perjalanan tanpa disadari, tiba-tiba mereka dihadang oleh seekor kambing yang hanya berdiam diri dan mematung di tengah jalan. Ketika Tucker mengeceknya, ternyata kambing itu merupakan kambing yang sebelumnya sempat tergigit oleh kambing mutan. Namun tiba-tiba dari belakang, Yeyen datang sambil menodong mereka berdua dengan menggunakan senjata yang ia ambil dari mobil Tucker. Di sana, Yeyen mengira bahwa Henry dan Tucker merupakan orang dari laboratorium, sehingga ia pun menyuruh mereka untuk segera melepaskan Grant, dan saat Tucker menyadari bahwa Yeyen tak bisa menggunakan senjata, Tucker pun membohonginya hingga ia berhasil mendapatkan senjatanya lagi. Melihat Yeyen yang sedang kebingungan, Henry pun berencana menolongnya karena ia tak tega membiarkan Yeyen begitu saja. Tetapi tiba-tiba mereka melihat ada sebuah asap yang muncul dari dalam rumah, dan tanpa berlama-lama mereka pun segera mengeceknya untuk mencari tahu apakah orang yang ada di sana baik-baik saja. Singkat cerita, ketika mereka masuk ke dalam rumah tersebut, entah mengapa mereka tak menemukan seorang pun di sana melainkan seekor kambing mengerikan yang mencoba untuk menyerang mereka. Awalnya mereka sempat kebingungan mengapa kambing itu berubah menjadi ganas, bahkan kambing itu juga mencoba menyerang mereka. Dan saat mereka sedang bersembunyi di dalam kamar, betapa terkejutnya mereka karena ternyata si pemilik rumah itu kini sudah meninggal dengan tubuh yang penuh dengan luka. Menyadari bahwa ada yang aneh dengan kambing tersebut, tanpa berlama-lama Tucker pun langsung menembak si kambing yang saat itu berhasil menjebol pintunya, dan di sana mereka pun semakin kebingungan mengapa kambing itu berubah menjadi sangat ganas. Lalu ketika Yeyen hendak pergi, ia pun panik saat ia melihat ada banyak sekali kambing yang sudah berkumpul di halaman belakang. Namun sepertinya kambing-kambing itu berbeda dengan kambing sebelumnya karena kambing-kambing itu tak bersikap agresif sama sekali. Tucker kemudian menyuruh Henry untuk segera kembali ke dalam mobil, tetapi sepertinya Henry tak berani keluar dari rumah karena ia masih ketakutan dengan para kambing tersebut. Sehingga pada akhirnya Yeyen pun mencoba membantu Henry untuk melawan rasa takutnya. Saat semua orang sudah naik ke atas mobil, tiba-tiba salah satu kambing menerobos masuk dan mencoba menyerang Tucker yang mana hal itu membuat mobil mereka mulai melaju tak terkendali. Dan setelah Tucker berhasil keluar dari mobil, ia menyuruh semua orang untuk segera melompat tepat sebelum mobil itu jatuh ke dalam jurang. Tampaknya mereka berhasil mengalahkan kambing gila tersebut, namun ketika mereka hendak pergi dari sana, mereka kembali bertemu dengan seekor kambing yang sedang menatap mereka, dan untungnya kambing itu hanyalah kambing biasa. Di sana Tucker mengatakan ada kemungkinan bahwa kambing-kambing itu telah terinfeksi oleh suatu virus misterius yang membuat mereka berubah menjadi mengerikan dan bersikap layaknya zombie. Sehingga mereka harus segera melaporkan kejadian ini pada pihak berwajib sebelum wabah kambing zombie itu menyebar ke tempat lain. Sementara itu, saat Agus hendak kembali ke rumah, ia melihat ada sebuah taksi yang sedang terparkir di depan rumah, yang mana itu menandakan bahwa Henry masih belum pergi dari sana. Dan ketika ia hendak mencari keberadaan Henry, ia justru dicegat oleh Grant yang kini mulai berubah menjadi sangat aneh. Agus yang tak tahu bahwa Grant sudah terinfeksi oleh wabah virus kambing zombie pun mencoba mengusirnya karena ia mengganggu jalan. Dan tanpa disadari, tiba-tiba Grant langsung menggigit tangan Agus sebelum akhirnya Grant pergi meninggalkan Agus di sana. Di saat yang bersamaan, kepala laboratorium yang bernama Dr. Rose ini menyuruh beberapa anak buahnya untuk membuang tabung-tabung eksperimen yang dicuri oleh Grant sebelumnya karena ia mengira bahwa eksperimen itu telah gagal. Tetapi ketika salah satu ilmuwan hendak kembali ke dalam lab, tiba-tiba ia diserang oleh beberapa kambing yang sudah terinfeksi oleh wabah virus kambing zombie. Di sisi lain, Yeyen menceritakan alasan mengapa ia menyelinap masuk ke peternakan mereka, yaitu karena ia mendapatkan informasi tentang peternakan milik Agus yang menggunakan bahan-bahan berbahaya hanya demi menciptakan hewan ternak berkualitas tinggi, sehingga ia dan Grant berencana mencari bukti agar mereka bisa melaporkannya pada pihak berwajib. Lalu saat mereka sedang dalam perjalanan, entah mengapa Tucker yang sebelumnya sempat tergigit oleh kambing zombie tiba-tiba mulai merasakan sakit pada kakinya. Dan setelah Tucker membuka sepatunya, mereka pun sangat terkejut karena kaki Tucker kini berubah menjadi seperti kaki kambing.
Tak lama kemudian, terlihat puluhan kambing mulai bergerak ke arah mereka dan tampaknya kambing-kambing itu bukanlah kambing biasa, melainkan kambing yang sudah terinfeksi oleh wabah zombie. Sehingga tanpa berlama-lama, mereka bertiga pun segera bersembunyi di dalam sebuah bangunan kosong yang ada di sana. Awalnya, mereka sempat kebingungan karena di dalam bangunan itu terdapat banyak sekali barang-barang aneh. Bahkan mereka juga melihat ada seekor kambing yang masih hidup, meski tubuhnya sudah terbelah dan tidak karu-karuan. Dan ternyata tempat itu merupakan laboratorium yang digunakan oleh Dr. Rose untuk melakukan eksperimen. Ternyata selama ini Agus bekerja sama dengan Dr. Rose dan para ilmuwan lain untuk menciptakan sebuah serum yang bisa membuat hewan-hewan ternak miliknya menjadi hewan ternak berkualitas tinggi, yang mana itu menjelaskan mengapa Agus kini menjadi salah satu peternak kambing paling sukses di negara mereka. Namun meski begitu, Agus dan Dr. Rose sepertinya masih belum tahu tentang wabah virus kambing zombie yang mulai menyebar ke seluruh peternakan mereka. Dan ketika semua orang lengah, Dr. Rose langsung menyuntikkan obat bius ke arah Tucker hingga Agus berhasil merebut senjata darinya. Saat Agus menodongkan senjata itu ke arah Henry, Henry pun mengajak Yeyen untuk segera pergi dari sana, tetapi sayangnya mereka justru dikejar oleh puluhan kambing yang kini sudah berubah menjadi kambing zombie. Dan saat mereka sedang berlindung di dalam kandang, mereka justru tak sengaja terpeleset ke dalam sebuah lubang yang sebelumnya digunakan oleh para ilmuwan untuk membuang sampah-sampah bekas eksperimen. Sayangnya, mereka tak bisa kembali ke atas karena di sana sudah ada banyak kambing zombie yang sedang menunggu mereka, sehingga mereka pun mencoba menelusuri seluruh terowongan sambil berharap agar mereka bisa segera keluar dari terowongan tersebut. Mereka lalu mendengar ada suara aneh yang mulai mendekat ke arah mereka, dan saat mereka sedang melewati terowongan kecil, tiba-tiba ada kambing zombie yang mencoba menggigit kaki Henry, namun untungnya ia berhasil melewati terowongan tepat sebelum kambing itu menggigit kakinya. Tanpa berlama-lama, Henry pun langsung membakar kambing itu agar kambing zombie itu tak mengejar mereka lagi. Dan setelah berjuang cukup lama, Henry dan Yeyen akhirnya berhasil menemukan jalan keluar dari terowongan itu. Mereka berdua kemudian masuk ke dalam salah satu rumah dan mengambil beberapa air untuk membersihkan diri dari kotoran-kotoran yang menempel di tubuh mereka. Tetapi entah mengapa di sana Yeyen mendengar ada suara aneh seperti suara Gren yang berasal dari dalam kandang kambing. Tanpa berlama-lama, mereka pun segera mengeceknya karena Yeyen mengira bahwa suara itu benar-benar suara Gren. Dan setelah mereka masuk ke dalam kandang, betapa terkejutnya mereka karena di sana sudah ada seekor kambing zombie setinggi manusia yang mulai mendekat ke arah mereka. Tampaknya kambing zombie itu merupakan Gren yang kini sudah berubah menjadi seperti kambing akibat terinfeksi oleh wabah virus kambing zombie. Namun karena Gren sudah tidak bisa mengendalikan tubuhnya lagi, Henry dan Yeyen akhirnya terpaksa harus mengurung zombie Gren di dalam kandang agar ia tak menimbulkan lebih banyak korban jiwa. Di sisi lain, Dr. Rose akhirnya menemukan sebuah fakta yang mencengangkan bahwa wabah virus kambing zombie yang berasal dari eksperimennya ternyata bisa mengubah sel milik manusia menjadi seperti kambing, dan tampaknya ia tak ingin menceritakan hal itu pada Agus karena Dr. Rose ingin mengambil keuntungan dari eksperimen itu sendiri. Setelah Agus pergi dari labnya, Dr. Rose mulai melakukan beberapa eksperimen pada tubuh Tucker yang sudah terinfeksi oleh virus, dan di sana ia akhirnya berhasil menemukan vaksin yang bisa menghentikan penyebaran virus kambing zombie. Bahkan ia juga bisa mengembalikan seseorang yang sudah berubah menjadi seperti kambing menjadi manusia lagi. Kemudian saat Dr. Rose hendak membawa hasil penelitian itu pergi, betapa terkejut dirinya karena ternyata para kambing zombie itu telah memakan para ilmuwan yang lain. Dan ketika Dr. Rose mencoba kabur dari kejaran kambing zombie, ia justru tak sengaja terjebak di dalam lumpur hisap, hingga akhirnya ia pun dimukbang oleh para kambing zombie tersebut. Sementara itu, saat Agus sedang berpidato di depan para warga untuk menunjukkan bahwa sebagai seorang peternak paling top di negara mereka, ia juga bisa menjadi seorang calon ketua RW yang baik bagi warganya. Tetapi belum sempat Agus menyelesaikan pidatonya, tiba-tiba ratusan atau bahkan ribuan kambing zombie mulai berdatangan ke arah mereka dan langsung memukbang seluruh orang yang ada di sana kecuali Agus sendiri karena ia sudah terinfeksi oleh wabah virus kambing zombie. Henry dan Yeyen yang melihat kejadian itu pun hanya bisa terdiam dan merasa merinding karena serangan dari para kambing zombie itu sangatlah brutal. Lalu ketika si Bibi datang untuk menjemput mereka berdua, tanpa berlama-lama mereka pun segera pergi dari sana sebelum para kambing itu mulai mengejar mereka.
Singkat cerita, setelah mereka berhasil masuk ke dalam rumah seseorang, si Bibik berencana menelpon pihak berwajib, namun entah mengapa sambungan teleponnya sudah terputus karena ternyata di sana sudah ada kambing zombie Grant yang berhasil kabur dari dalam kandang. Mereka pun mencoba melawan kambing zombie itu bersama-sama dan meski mereka sempat kewalahan untuk mengalahkannya, mereka akhirnya berhasil mengalahkan zombie itu setelah Yayan menggunakan jurus akupuntur miliknya untuk membuat kambing zombie itu lumpuh sementara. Mereka bertiga kemudian kembali ke dalam rumah Henry, tetapi sepertinya ribuan kambing zombie itu telah mengetahui keberadaan mereka, sehingga para kambing zombie itu mulai berkumpul di depan rumah sambil mencoba untuk menjebol rumah itu. Di sana Henry sempat bertemu dengan Agus yang mengatakan bahwa ia telah mengubah peternakan biasa ini menjadi peternakan yang sangat luar biasa, yang mana hal itu membuat Agus merasa sangat puas karena pada akhirnya ia berhasil mengalahkan adiknya. Henry menyadari bahwa Agus ternyata sudah tergigit oleh kambing zombie sehingga ia pun memutuskan untuk pergi meninggalkan Agus sebelum Agus berubah menjadi kambing zombie sepenuhnya dan mulai menyerang dirinya. Lalu ketika Henry dan yang lain sedang mencari jalan untuk keluar dari kepungan para kambing zombie, tiba-tiba mereka melihat Agus yang berjalan santai melewati para kambing itu, dan setelah mereka sadar bahwa Agus berencana pergi menggunakan pesawat miliknya, Henry mengatakan bahwa ia harus segera menghentikan sang kakak sebelum Agus menyebarkan wabah kambing zombie itu ke seluruh kota. Tanpa disadari, ternyata Henry juga telah tergigit oleh kambing zombie, yang mana hal itu menandakan bahwa ia sudah tak punya banyak waktu lagi, dan ia pun ingin menggunakan sisa waktunya untuk menghentikan penyebaran wabah virus kambing zombie tersebut demi menyelamatkan orang-orang yang ia sayangi. Yayan dan si Bibik kemudian mencoba memancing sebagian kambing zombie ke arah lain, sementara Henry mencoba menyamar sebagai kambing betina untuk bisa melewati gerombolan kambing zombie itu. Namun tanpa disadari, tiba-tiba dari belakang muncul kambing zombie jantan yang langsung menaiki Henry sambil melakukan ritual kambing dewasa. Selain itu, beberapa manusia kambing zombie juga sempat melihat ke arah dirinya, dan di sana Henry akhirnya sadar bahwa ia juga sudah terinfeksi oleh wabah virus kambing zombie, sehingga ia tak perlu menyamar sebagai kambing lagi untuk bisa melewati para kambing itu. Lalu setelah Henry berhasil menemukan Agus yang kini sudah berubah menjadi kambing zombie, ia pun berusaha melawan sang kakak agar ia bisa menghentikannya, dan di sana Henry mulai teringat dengan masa lalu ketika Agus menyamar sebagai monster kambing untuk menakut-nakuti dirinya. Meski begitu, Henry berusaha melawan rasa takutnya karena ia tak ingin rasa takut itu terus-menerus menghantui dirinya seumur hidup. Lalu saat anjing milik Henry datang, ia dan anjing itu mencoba menggiring kambing zombie bersama-sama, hingga akhirnya mereka berhasil membuat zombie Agus terkena baling-baling pesawatnya sendiri. Tanpa disadari, ternyata kambing zombie Agus masih hidup dan hendak menyerang Henry dari belakang. Tetapi untungnya Tucker datang tepat waktu dan ia pun berhasil memberikan vaksin milik Dr. Rose pada Agus dan juga Henry, yang mana hal itu membuat mereka berdua sembuh dari wabah virus kambing zombie. Kemudian ketika mereka sedang mencari cara untuk memberikan vaksin pada seluruh kambing zombie yang ada di sana, tiba-tiba Agus mulai berjalan ke arah kumpulan kambing zombie tersebut, sehingga tanpa berlama-lama ia pun langsung dimukbang oleh para kambing karena Agus kini sudah tidak terinfeksi lagi. Henry lalu menyadari bahwa para kambing zombie itu ternyata sering mengeluarkan gas metana setelah mereka selesai makan seseorang, dan daripada mereka harus memvaksin kambing-kambing itu satu persatu, Henry akhirnya memutuskan untuk meledakkan seluruh kambing yang ada di sana. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, Henry dan yang lain akhirnya berhasil menghentikan penyebaran wabah virus kambing zombie setelah mereka selesai melakukan vaksin pada para kambing zombie yang tersisa. Bahkan mereka juga berhasil memvaksin orang-orang yang sebelumnya sempat terkena wabah virus kambing zombie. Tak hanya itu, Henry juga berencana tinggal di sana agar ia bisa mengurus seluruh peternakan milik ayahnya, karena ia tak ingin ada orang lain yang merusak peternakan itu seperti yang dilakukan oleh sang kakak sebelumnya. Sementara Yayan mengatakan bahwa ia ingin mensupport Henry sepenuhnya, bahkan mereka berdua juga berencana untuk melanjutkan hubungan mereka menuju ke pernikahan. Di akhir film, tanpa disadari, ternyata anjing milik Henry sempat terinfeksi oleh wabah virus kambing zombie, yang mana hal itu membuat ia bisa berbunyi seperti seekor kambing. Lalu film pun tamat.
Oke lah, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga kalian semua terhibur. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara klik tombol subscribe lalu nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini. See you on the next video dan sampai jumpa.